Halo Sobat Easy Stock, kita membahas rekomendasi saham dari Ajab Sekuritas. Ada 4 saham dari atau berdasarkan analisa teknikal dan 3 saham berdasarkan margin trading dan saham-saham pilihan lain. Kalau Anda lihat di situ semuanya ada buy, target price, sama stop loss. Kalau Anda kalkulasi, kalau Anda buy di harga katakan era di 515, target price di 530, kurang lebih itu Anda profitnya di 34%. Begitu juga stop loss 500, Anda ruginya akan di 3 minus 3 atau 4%. Jadi pada dasarnya sekuritas apapun yang terjadi Anda profit atau loss, mereka tetap profit dari komisi buy and sell. Oke, yang kita ingin tegaskan di sini adalah kalau Anda beli saham yang punya potensial upside-nya itu jauh lebih tinggi, dalam hal ini under value atau nilai atau harganya itu lebih rendah daripada nilai wajarnya, maka alangkah sayangnya kalau Anda lepas gitu. Kalau dia naik terus berarti Anda kehilangan momentum, dan kalau naik terus kan berarti Anda jual di 3-4%, Anda beli lagi, mungkin yang tadi Anda bisa mendapat 100 lot, di ronde berikutnya Anda cuma dapat 80 lot karena sahamnya udah naik. Oke, kita akan bahas dengan analisa fundamental menggunakan bukunya Benjamin Graham, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett yang sekarang Anda sudah bisa menggunakan aplikasinya di Google Play Store, namanya Easy Stock. Easy Stock menampilkan perbandingan harga pasar saham saat itu dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita buka melalui Google Play Store. Anda ketik Easy Stock, Anda bisa review, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lihat satu-satu. Ini ada sekitar 800 kurang lah saham yang sudah listed. Kita lihat dulu era ya, era. Nah, ini era harganya 515, upside-nya bisa sampai 970 atau bahkan lebih. Nah, itu artinya dia memiliki keuntungan atau upside potensial itu di atas 80%. Kita buka panel berikutnya, laporan keuangannya Q1, artinya sampai Maret pertumbuhannya 4,7, saya pikir cukup bagus. Kita lihat dulu profitability-nya. Kalau return on equity 3 bulan itu 4,5, berarti kalau full year-nya itu ya kira-kira di atas 13-14% ya. Nah, profit margin di sini tipis, hanya 2,6. Debt to equity-nya melampaui ambang batas ya 1 kali. Working capital juga bagus, masih bagus. Nah, ini dengan kondisi profit margin yang rendah, debt to equity yang melampaui ambang batas, ini kelihatannya saham ini memang kurang diminati kalau bisa mencapai nilai wajarnya. Oke, kita cari lagi, kita bahas lagi saham berikutnya, SRTG. Ini semua technical ya, SRTG. SRTG. Nah, ini nggak ada upside nih, karena harganya udah kemahalan, karena cuma harganya 2.780, nilai wajarnya cuma sekitar 2.200-an. Oke. Nah, ini mungkin kok growth-nya minus gitu. Oke, nanti kita bahas kemudian. Return on equity-nya tinggi sekali ya, karena ini Q4 2021. Profit margin-nya juga lebih tinggi daripada gross margin. Artinya nih ini
agak sulit dibahas sebetulnya ini saham ini dengan bisnisnya investasinya gitu. Nah, sekarang kita mau robah ini government revenue growth-nya minus menjadi plus. Anda masuk ke wilayah membership premium dengan Anda bisa buka forecast simulator. Anda bisa ketik di sini katakan 5%. Berapa dia? Nah, langsung naiknya tinggi sekali ya upside-nya ya. Oke, ini agak sulit dianalisa saham ini menurut fundamentalnya. BNGA, oke, BNGA. Wah, ini bagus nih, upside-nya bisa 2 kali lipat. Coba kita lihat ya. Revenue growth-nya sangat konservatif, cuma 1,1. Kita lihat ini Q1 ya. Return on equity-nya ini ya kalau ini 3 di bawah 12 lah, masih antara 11 ya, 11 ke atas. Ya sedikit di atas benchmark ya. Debt equity-nya kalau bank memang besar, profit margin dia bagus, working capital kurang bagus karena di bawah 1. Nah, ini aja sih indikatornya gitu. Oke, sekarang BSD. Ini juga bagus. Upside-nya bisa sampai 1900, artinya 2 kali lipat. Tetapi dia punya downside bisa turun setengahnya. Nah, ini dia. Apa yang terjadi? Kita lihat di laporan keuangan Q1. Nah, gap besar ini 1900 dengan 500 tentunya menimbulkan pertanyaan. Jawabannya begini. Net current asset dia 25 triliun ya. Dia pasti bisa nutup dengan surplus working capital sebesar kira-kira 13 triliun. Tapi dia tidak bisa nutup utang jangka panjangnya karena utang jangka panjangnya 14,7, jadi akan defisit sekitar berapa 1, sekian ya gitu. Nah, kita lihat financial ratio. Return on equity ini cuma 1%. Jadi kalau full year pun juga nggak sampai 5%, terlalu rendah. Debt to equity masih bagus, profit margin bagus, tapi working capital juga bagus. Hanya di sini return on equity-nya. Oke, BSDE ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini berdasarkan margin trading. Kita lihat ICBP. Nah, ini bagus nih, ada upside nih. Harganya bisa sampai 1200-an dari 1875. Tetapi downside-nya bisa turun setengahnya. Ini kenapa nih? Ya memang ada persoalan ada di neraca ini. Nah, kita lihat net current asset-nya 36 triliun. Dia bisa nutup dengan surplus 16 triliun working capital, tapi dia akan defisit di neraca untuk utang jangka panjangnya. Kita lihat financial ratio. Nah, ini laporan Q1 ya. Nah, ini return on equity-nya ya bagus, lumayan lah. Artinya di angka sekitar 15%-an lah gitu. Debt equity-nya sudah di ambang batas. Profit marginnya 13 di atas rata-rata. Oke. Working capital juga bagus. Ya, ini kalau Anda beli saham ini memang cukup berisiko ya. Coba ya ICBP. Dari sudut pandang ini ya, fundamentalnya Benjamin Graham. ICBP. Nah, oke, kita lihat. Nah, memang dia mengalami penurunan. Nah, ini naik ya, dulunya di 1900 tuh. 1900 tuh di pas masa-masa sekitar tahun-tahun 2014-an ya. Nah, ini dia punya potensial risk soalnya di sini. Oke, kita lihat setelah ICBP,
ICBP. Main sama CRMI, main, kita lihat main. Malindo, wah nggak ada upside, harga tertinggi dan potensial bisa turun terus drastis gitu. Nah ini tipis-tipis sih karena dia defisit working capital ya, defisit neraca, working capital masih positif. Nah ini return on equity kecil banget, cuma 3%, profit marginnya 1% pun nggak nyampe gitu. Jadi ini sangat-sangat tidak profitable sebetulnya. CRMI ini waduh harga ketinggian sekali nih. Di sini harga 4.330, valuasinya cuma 1.800. Kalau kita lihat ini Q1 ya. Return on equity-nya bagus, bisa sampai 20% lebih. Profit margin juga bagus, debt to equity bagus. Persoalannya hanya harganya kemahalan, ini aja. Oke, kita lihat MYOR, ini saham-saham pilihannya MYOR. Berapa MYOR? Wah ini mendekati sebetulnya, tapi ya tunggu harga turun deh gitu. Ini bagus gak nih financial ratio-nya nih? Growth-nya udah tinggi, hampir 8%, tapi tetap gak ngangkat ya dia. Harga udah terlalu tinggi. Ini return on equity-nya di atas ambang batas sedikit sih ya, debt equity-nya. Profit margin-nya kecil, cuma 4,34. Oke, kita buka lagi MAPI. Mitra Adi Perkasa. Ini juga gak ada upside nih, harga ketinggian ini. Kita lihat ya tuh, jangan sampai Anda kejebak lah, growth aja udah 7%. Ini Q4. Return on equity kecil cuma 7%, debt equity-nya udah terlalu tinggi. Dia ambang batas lah, dan profit marginnya tipis sekali. MYOR, MAPI. MAPI tadi ya, sorry. Sekarang WMPP. Wah ini pas banget nih harganya, udah mencapai nilai wajar tapi bisa turun nih sampai setengahnya nih. Ini beresiko karena gini nih utang jangka panjangnya yang menjadikan gapnya jadi tinggi, karena net current assetnya kurang kuat sebetulnya di sini. Kita lihat BMPP return on equity-nya ya di atas rata-rata ya, benchmarknya kan 10%, ini 12,5. Debt to equity-nya udah lampaui ambang batas, ini bisa berisiko. Profit marginnya nggak sampai 5%. Oke, kita lihat AMRT. Nah ini nggak ada nih, kemahalan sekali, nggak ada upside nih. Harganya sudah sangat mahal. Ini Q1 ya. Return on equity-nya sebetulnya bagus, ya bisa sampai 28%. Debt equity-nya tertinggi, profit marginnya tipis juga kecil. Oke, ada lagi? Saya pikir nggak ada. Baik, para pemirsa, kita jumpa lagi dan kesempatan dan ulasan ini disclaimer. Dan apabila Anda punya pola sendiri, silahkan. Mungkin Anda lebih cocok dengan metode yang lain. Terima kasih.